أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-Ikhwah, Bapak dan Ibu Jemaah Maghrib Masjid At-Taqwa Hutan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita lanjutkan kembali pembahasan syafaat. Merupakan prosesi yang akan kita lalui nanti di hari kiamat sebelum kita masuk surga atau masuk neraka. Nomor C adalah macam-macam syafaat. Ya. Kita sudah di penggalan yang ketiga. Penggalan yang pertama, makna definisi syafaat. Penggalan yang kedua, nomor B, syarat-syarat untuk mendapatkan syafaat. Ini sudah kita bahas. Nah, di penggalan yang ketiga ini kita akan berbicara macam-macam syafaat yang sebagian sudah kita bahas. Secara garis besar, syafaat itu ada dua, syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Syafaat di dunia itu juga ada dua, ada syafaat yang baik dan ada syafaat yang buruk. An-Nisa surah 4 ayat 85. Ini sudah kita bahas. Yang tidak ngikut silakan putar video, sudah naik di YouTube. Syafaat di akhirat, nomor A dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor B dari syafaat dari selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang mau kita bahas. Nomor A, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini panahnya salah. Ya. Seharusnya dari sini. Nah, gitu. Ya, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Secara global kemarin juga sudah kita sampaikan. Pertama, syafaat uzma, ya. Pertama, syafaat uzma, syafaat yang agung. Ini yang ditunggu-tunggu. Ini yang dinanti-nanti. Ini yang diharap-harap oleh semua umat. Ini adalah syafaat pertama yang istimewa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara seluruh nabi-nabi yang lain yang ketika manusia berada pada hari kiamat. Ya. Hadisnya panjang. Ketika
manusia sudah berkumpul di mahsyar, di tempat berkumpul, tempat yang datar, tidak ada bukit, tidak ada jurang, tidak ada pohon, tidak ada sungai, tidak ada pelindung sedikit pun. Ya. Matahari didekatkan beberapa mil saja. Suhu ketika itu meningkat. Kalau di dunia cuma 50 derajat Celcius itu masih mending. Lebih panas daripada itu, sehingga keringat bercucuran. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai ke dengkulnya. Ada yang keringatnya sampai ke pusarnya. Ada yang sampai ke telinganya, ada yang kelelap dengan keringatnya sendiri. Begitu dahsyatnya panas di hari kiamat. Yang terjadi ke kita itu kegalauan, ketidakjelasan. Mau kemana kita ini? Mau dibawa kemana kita? Maka manusia ketika itu berharap arahan dari ayahanda Adam alaihissalam. Mereka bersama-sama menghadap Nabi Adam alaihissalam untuk meminta arahan, meminta syafaat. Ketika itu Nabi Adam tidak bisa membantu kita. Pergilah kalian kepada Nuh. Sementara saya tidak bisa membantu kalian. Dosa saya juga banyak. Dilarang mendekati pohon, saya makan buah pohon itu. Entah diampuni dosa saya, entah tidak. Sebaiknya kalian pergi kepada Nuh, karena Nuh itu adalah Rasul pertama. Jadi Adam bukan Rasul. Adam hanya seorang Nabi. Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Mereka pergi kepada Nuh, mengadukan hal yang sama. Wahai Nuh, Anda adalah Rasul pertama. Tolonglah kami, arahkan kami. Mau dibawa kemana kami ini? Berilah kami syafaat, berilah kami pertolongan. Ternyata Nabi Nuh juga tidak bisa membantu kita. Dosa saya banyak. Walaupun umur saya panjang, umat saya tidak seberapa, saya merasa tidak sukses dalam mengemban dakwah. Pergilah kalian kepada Ibrahim, Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan bapaknya para rasul. Lalu manusia berbondong-bondong pula menemui Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim, Khalilullah, Habibullah juga mendapatkan jawaban yang sama. Saya tidak bisa menolong kalian. Pergilah kalian kepada Musa. Setelah di Musa juga menolak. Pergilah kalian kepada Isa. Nabi Isa juga tidak bisa menolong kita. Akhirnya Nabi Isa menyarankan kepada manusia untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itulah ketika manusia mengadukan nasibnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sujud di bawah arasy, meminta izin kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itulah Allah mengizinkan, bangkitlah dari sujudmu, mintalah apa yang kamu minta, dan kamu akan diberi izin. Nah, ketika itulah ya disampaikan di dalam hadis bahwa Nabi Muhammad memberikan syafaat. Fayashfa'u liyuqda bainal khalqi fayamshi hatta ya'khudha bihalqatil bab fayawma idzin yab'atsuhu Allahu maqaman mahmuda yahmaduhu ahlul jam'il kulluhum. Diceritakan dalam hadis itu, lalu beliau memohonkan syafaat untuk segera diberikan keputusan di antara semua makhluk. Beliau pun berjalan hingga berpegang kepada lingkaran pintu. Maka saat itulah Allah mengangkat beliau kepada suatu makam yang terpuji, dipuji oleh seluruh manusia yang ada. Ini namanya syafaat uzma, syafaat yang agung.
supaya cepat diproses, ya, supaya cepat selesaikan apa yang dirasakan di mahsyar yang tidak ada perlindungan selain daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Syafaat uzma, syafaat yang agung. Yang kedua, syafaat untuk penduduk surga supaya disegerakan masuk surga, jangan menunggu waktu yang lama. Sebab penjaga pintu surga itu sangat disiplin. Sebelum datang Nabi Muhammad, pintu surga tidak akan dibukakan. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana awwalun nasi yashfa'u fil jannati wa ana aktsarul anbiya'i tab'an." Kita di halaman 151 ya. Itu paling bawah. Aku adalah orang yang pertama yang memberi syafaat untuk masuk surga. Dan aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Sahih riwayat Muslim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang pertama masuk ke dalam surga. Pintu surga tidak akan dibuka sebelum beliau memasukinya. Jadi sebelum beliau datang, menunggu dan menunggu. Nah, supaya cepat masuk surga, nah ketika itu beliau kembali memberikan syafaat. Yang ketiga, syafaat untuk orang yang sama berat timbangan amalnya. Amal solehnya sama berat dengan amal salahnya. Pahalanya sama berat dengan dosanya. Ya, kalau lebih berat pahala, ya, kan di surah dalam Al-Quran, Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang lebih berat timbangan kebaikannya, amal solehnya, pahalanya, maka dia ditempatkan di tempat yang menyenangkan. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, dalam kehidupan yang menyenangkan, yaitu surga. Sebaliknya, waman khaffat mawazinuh, orang yang ringan timbangan kebaikannya, ringan pahalanya, amalan ibadah malas, ya, dosa rajin, ya, ahlul maksiat, kaum pendosa, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang menjolak-gejolak, api yang menyala-nyala, yang sangat panas. 70 kali lebih panas daripada api dunia. Nah, itu sudah jelas. Ya, itu sudah jelas. Sekarang timbangan itu sama berat, dosa dengan pahala sama berat. Amal salah dengan amal soleh sama berat. Lalu mau dikemanain orang ini? Nah, di situ datang lagi pertolongan Nabi, syafaat Nabi. Dengan syafaat Nabi, maka orang itu masuk ke dalam surga. Ya, syafaatlah yang menambah beratnya timbangan kebaikannya. Nah, inilah dia yang sama berat itu, nomor 3.
Lanjut, nomor 4, syafaat untuk mengangkat derajat orang di dalam surga. Surga itu bertingkat-tingkat, ya, berkelas-kelas. Ya. Sama aja di dunia ini, ada yang tinggal di perkampungan, ada yang tinggal di komplek, ada yang tinggal di klaster, ada yang di komplek mewah. Ya. Tergantung falas dan fulusnya. Banyak fulusnya, ya dia bisa beli rumah mewah. Sedikit fulusnya, ya bisa beli rumah kecil saja. Nah, di akhirat fulus itu adalah amal ibadah. Yang banyak amal ibadahnya, maka ditempatkan di surga yang tinggi. Sedikit ibadahnya, maka dia masuk surga juga, tapi surga yang rendah. Nah, walaupun rendah, nilainya tetap 10 kali dunia. Ya, nggak ada apa-apanya dibandingkan di dunia. Nah, syafaat ini, yang keempat ini, mengangkat derajat di surga. Seharusnya di surga biasa-biasa saja, tapi dapat pertolongan dari Nabi, naik satu tingkat, naik satu kelas. Itu juga pertolongan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kitab kita tidak diturunkan dalilnya. Lalu yang kelima, syafaat supaya nggak jadi masuk neraka. Ya, tadi sudah kita sampaikan, calon penghuni surga adalah ketika timbangan kebaikannya lebih berat. Calon penghuni neraka ketika timbangan kejahatannya yang lebih berat. Secara teoritis, orang ini masuk neraka. Tapi karena dia punya hubungan baik dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi memberikan syafaat. Akhirnya dia tidak jadi masuk neraka, dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kelima ini, kita di halaman 152, syafaat untuk orang-orang yang sudah diputuskan masuk neraka supaya tidak jadi masuk neraka. Yang keenam, syafaat untuk orang yang agar bisa masuk surga tanpa hisab. Nah, ini VIP ini. Tidak sembarangan orang masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Ya. Masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Untuk syafaat yang jenis ini diambil dari hadis yang terdapat dalam sahihain, dua kitab sahih, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di situ dikatakan, umat-umat diperlihatkan kepadaku seorang nabi berjalan bersama umatnya, dan ada seorang nabi lagi berjalan bersama lebih dari 10 orang. Ada lagi nabi yang berjalan bersama 10 orang saja. Ada pula nabi yang berjalan bersama 5 orang saja. Bahkan ada seorang nabi yang berjalan sendirian tanpa ada umat. Apakah nabi ini gagal? Tidak. Apakah nabi ini tidak becus menyampaikan risalah? Bukan. Nabi ini sudah berusaha optimal. Kenapa nggak punya umat? Karena hidayah itu di tangan Allah. May yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang memberikan hidayah, dia tidak akan sesat. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan, dia tidak akan mendapatkan hidayah. Beruntunglah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatkanlah hidayah ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ada nabi yang berjalan sendirian.
Lalu aku melihat ternyata ada sekelompok besar manusia. Lalu aku berkata kepada Jibril, ya Jibril, apakah mereka umatku? Jibril menjawab, bukan, itu bukan umatmu. Tetapi lihatlah ke arah sana. Lalu aku pun melihat dan ternyata ada sekelompok besar umat manusia. Jibril berkata, mereka adalah umatmu dan di antara mereka ada 70.000 orang berada paling depan yang mereka tidak akan dihisap dan tidak akan diazab. Ini umat kelas VIP. Ya. Aku bertanya, mengapa? Jibril menjawab, mereka tidak melakukan pengobatan dengan dengan sundutan besi panas. Kemudian mereka tidak minta diruqyah. Mereka ruqyah mandiri, baca Quran sendiri, tidak minta tolong bacakan Quran kepada orang lain. Dan ketiga, mereka tidak tatayur, tidak tahayul, tidak menganggap sial dengan melihat burung atau sejenisnya. Dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Inilah kelas VIP yang masuk surga tanpa diazab, tanpa dihisab. Siapa mereka? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, syafaat untuk orang yang terakhir keluar dari neraka. Terakhir, orang sudah keluar semua dari neraka, sudah masuk surga, tinggal dia sendirian. Karena berapa syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia masih diberikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, syafaat untuk mengeluarkan orang-orang Islam yang berdosa besar, yang telah masuk neraka agar dikeluarkan dari neraka, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang mencapai derajat mutawatir. Syafaat ini umum, berkali-kali dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga malaikat dan para nabi serta orang-orang mukmin. Di sini persimpangan jalan kita dengan orang-orang Khawarij. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Tidak demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan yang kafir, yang kekal di neraka itu hanya musyrik. Selain daripada dosa syirik, betapapun dosanya besarnya dosa, dia tetap dibangkit dari neraka. Dia akan dimasukkan ke surga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, yang ke-8, syafaat untuk meringankan azab untuk paman beliau Abu Talib radhiyallahu, bukan radhiyallahu ya, Abu Talib, ya, paman Nabi Abu Talib. Berdasarkan riwayat Al-Bukhari dan Muslim dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebut ditanyakan tentang pamannya Abu Talib di hadapannya, maka beliau bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamati fayuj'alu fi dahdahin min narin yaghli minhu dima'uh. Mudah-mudahan syafaatku akan menolongnya pada hari kiamat. Kemudian ditempatkan di dahdah dari neraka yang membuat otaknya mendidih. Neraka yang paling ringan adalah ketika sendal dialirkan api neraka. Dia menginjakkan kakinya ke sandal itu, otomatis otaknya mendidih. Jangan tanyakan, kakinya terbakar enggak Ustaz? Jangan tanyakan. Begitu kakinya menyentuh sandal, otaknya mendidih. Itu azab yang paling ringan yang disediakan untuk pamannya Abu Talib. Ya, saat wafat beliau tidak bisa membuatnya keluar dari api neraka karena dia meninggal dalam keadaan musyrik
dan tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selesai. Ya. Nomor A, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 8 macam. Nah, sekarang kita berlanjut. Nomor B, syafaat dari selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada di dalam kitab. Ya. Kita cari referensi lain, ada 7 macam syafaat tapi tidak datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, syafaat dari para malaikat. Yang kedua, syafaat dari para nabi. Yang ketiga, para nabi selain Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad sudah kita sampaikan tadi. Yang ketiga, syafaat dari orang-orang mukmin. Ya. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam hadis itu Allah berfirman dalam hadis qudsi, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minuna wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, dan orang-orang mukmin pun memberikan syafaat, dan tidak ada lagi yang tersisa selain daripada Rabb yang maha pemurah di antara pemurah. Jadi 3 komponen ini telah memberikan syafaat. Malaikat telah memberikan syafaat, para nabi telah memberikan syafaat, orang-orang mukmin telah memberikan syafaat. Tinggal izin dari Allah yang maha rahman, yang maha pengasih. Nah, ada 2 faedah dari hadis ini. Pertama, ada 3 sumber syafaat dari malaikat, dari para nabi, dan dari orang mukmin. Yang kedua, faedah yang kedua, begitu pentingnya izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 3 ini. Para malaikat, para nabi, dan syafaat dari para orang mukmin. Syafaat dari orang mukmin ada lagi dalil-dalil yang lain. Dalil pendukung. Ya, kita lihat pertama, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syafi'un." Tidaklah seorang mayit, seorang jenazah disolatkan oleh sekelompok orang muslim yang jumlah mereka mencapai 100 orang. 100 orang yang mensolatkan jenazahnya. Semua memintakan syafaat untuknya. Melainkan syafaat itu akan diberikan pada dirinya. Nah, itu maka dianjurkan kita bersama-sama mensolatkan jenazah. Sampai kita 100 orang mensolatkan jenazah, itu sangat membantu kepada jenazah tersebut. Ya. Maka kita sediakanlah waktu untuk mensolatkan jenazah. Apalagi kemarin saudara kita, guru kita, ustadz kita, Ustadz Muhammad Zakaria Sulaiman, membina di Masjid At-Taqwa ini. Berapa orang itu kemarin yang mensolatkan? Ya, itu akan membantu untuk beliau mendapatkan syafaat dari sholat jenazah itu. Sahih riwayat Muslim.
Hadis yang kedua masih riwayat Muslim. Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafi'ahumullahu fihi. Tidaklah wafat seorang muslim lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak musyrik. Kalau 40 itu harus diteliti dulu, harus bertauhid semua, nggak ada yang musyrik. Tapi kalau yang 100 orang tadi tidak ada dikaitkan yang tidak musyrik itu. Nah, karena 40 karena sedikit, maka orang itu tidak musyrik kepada Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepadanya lantaran sholat jenazah itu. Jadi sekaligus nyelip ini, kalau umpamanya saya duluan mati dari bapak ibu, saya nggak butuh karangan bunga. Datanglah ke rumah saya, ikutlah mensolatkan jenazah saya. Itu sangat membantu untuk saya. Jangan dikira ustaz itu aman, ya. Jangan dikira ustaz itu nggak disolatkan juga nggak apa-apa, dia ustaz kok. Enggak. Kita nggak tahu, mana tahu dosa ustaz itu lebih banyak daripada dosa jamaah. Ya, kalaulah dosa itu beraroma, ya, berbau, nah, bapak-bapak akan lari dari saya. Ya. Bapak ibu tidak tahu dengan dosa saya. Nah, jadi sekali lagi saya berharap kalau umpamanya saya mati duluan, ya, harapan saya satu, ikutlah bersama-sama mensolatkan jenazah saya. Saya tidak butuh karangan bunga, nggak butuh amplop, nggak perlu itu. Solat jenazah itu lebih utama. 2 hadis tambahan. Hadis yang ketiga, ini agak panjang, ya. Ini agak panjang, saya bacakan, diterjemahkan saja. Demi Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang jiwaku ada di genggaman tangannya, tidak seorang pun di antaramu yang lebih bersemangat di dalam menyerukan permohonannya kepada Allah untuk mencari cahaya kebenaran dibandingkan dengan kaum mukmin ketika memohonkan permohonannya kepada Allah pada hari kiamat untuk menolong saudara-saudaranya sesama kaum mukminin yang berada di dalam neraka. Alhamdulillah dia selamat dari neraka. Tapi saudaranya di neraka. Maka mereka berkata, ya Rabb, mereka dulu berpuasa bersama kami, mereka dulu sholat bersama kami, mereka haji bersama kami, mereka ngaji kajian bersama kami, dia takwa. Mana dia teman kami itu? Ini keutamaan kita berhalaqah, berjamaah. Kita besok saling menanyakan, mana teman saya kemarin yang sama ngaji, yang sama sholat, yang sama puasa. Maka dikatakan Allah kepada mereka, mereka di dalam neraka. Kalau kamu mau terjun ke neraka, bawa dia, angkat dia. Ya. Keluarkanlah dari neraka orang-orang yang kalian tahu, teman-temanmu dulu, yang sama ngaji, yang sama sholat, sama puasa dulu. Maka bentuk fisik mereka sudah diharamkan dari neraka. Orang ini masuk neraka nggak merasa panas lagi. Dia terjun ke dalam neraka, dia tak terbakar oleh api neraka. Dia cari, korek-korek, cari mana teman saya, dia takwa dulu. Mana teman saya sama ngaji dulu. Ya, lalu dia angkat bersama-sama ke luar neraka. Kemudian orang mukmin ini mengeluarkan banyak orang yang dibakar oleh neraka sampai pada pertengahan betisnya, sampai lututnya. Kemudian orang mukmin ini lapor kepada Allah, ya Rabb, kami tiada lagi di neraka meninggalkan seorang pun yang kau perintahkan mengeluarkan, kecuali telah kami keluarkan semuanya. Ini neraka ya Allah. Lalu Allah berfirman kembali kepadanya, kembalilah ke neraka, lihat
Siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat 1 dinar. Itu baru teman-teman at-taqwamu. Teman-teman al-bilalmu gimana? Teman-teman al-azharmu gimana? Balik lagi ke neraka. Cari mereka, keluarkan mereka yang punya kebaikan walaupun seberat dinar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka kembali ke neraka. Mereka pun mengeluarkan banyak orang dari neraka. Kemudian mereka berkata lagi, ya Rabb, tiada lagi seorang pun yang kami sisakan dari orang yang engkau perintahkan mengeluarkannya, melainkan telah kami bawa keluar. Lalu Allah berfirman kembali kepada mereka, kembalilah ke neraka. Siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya terdapat kebaikan 1/2 dinar. Kalau tadi 1 dinar, kalau sekarang 1/2 dinar, ya, maka keluarkanlah dia. Balik lagi orang ini, terjun lagi ke neraka. Dan tubuhnya sudah kebal dari api neraka. Mereka keluarkan lagi banyak orang dari neraka itu. Selanjutnya mereka lapor lagi, ya Rabb, tiada seorang pun yang kau perintahkan, melainkan kami sudah angkat dari neraka, sudah habis ya Allah, yang punya kebaikan 1/2 dinar. Allah berfirman lagi, kembalilah kamu ke neraka. Keluarkan siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat zarah. Kebaikan tersebut adalah tauhid. Kebaikan tersebut adalah iman. Walaupun dosanya banyak, tapi tauhidnya ada. Walaupun seberat zarah, biji sawi. Nah, ini yang terakhir dikeluarkan oleh orang yang beriman itu. Maka mereka pun mengeluarkan banyak orang. Kemudian mereka berkata, ya Rabb, tidak ada lagi yang kami sisakan di dalamnya. Dalam neraka itu seorang pun yang mempunyai kebaikan sebesar zarah. Pada waktu itu Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, apabila kalian tidak percaya dengan ceritaku ini, dengan hadisku ini, maka jika kalian suka, bacalah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 40. Apa kata Allah? Innallaha la yazlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seorang pun sebesar zarah. Ketika dia punya tauhid sebesar zarah, punya iman sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sekecil zarah itu, niscaya Allah akan melipat gandakannya, memberikan pahala yang besar di sisinya. Inilah keutamaan tauhid. Inilah fadilah. Ya, tauhid adalah aset yang berharga bagi kita. Walaupun dosa kita banyak, ibadah kita tidak seberapa. Ini pilihan terakhir ya. Walaupun lama kita dimakan dalam neraka, tapi akhirnya akan dikeluarkan juga. Sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini tambahan dalil untuk nomor 3, syafaat dari orang mukmin. Maka jangan jahat kepada orang mukmin. Berbaik-baiklah dengan orang mukmin. Ini terbalik kepada orang kafir berbuat baik, kepada orang mukmin bermusuhan. Ada orang mukmin kajian dibubarkan. Ada orang kafir Natalan dijagain gerejanya. Terbalik. Orang kafir itu tidak akan memberikan syafaat kepada kita. Siapa yang memberikan syafaat kepada kita? Sesama mukmin. Maka jangan ada kedengkian, kejahatan di antara sesama orang mukmin. Yang keempat, syafaat dari para syuhada yang wafat secara syahid. Hadis sahih dari Abu Darda, riwayat Abu Daud. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Darda, yushaffa'u syahidu fi 70 min ahli baitih. Diriwayatkan oleh Abu Daud.
Seorang syahid, seorang yang mati di medan perang melawan orang kafir, diizinkan oleh Allah memberikan syafaat untuk 70 orang dari keluarganya. Ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kalau suatu saat Islam diganggu, kalau suatu saat Islam diobok-obok, nah ketika itu kita bangkit semua untuk berjihad, berperang melawan orang kafir. Nah, kalau ada yang wafat gugur di medan tempur itu, orang ini diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat untuk 70 orang dari keluarga besarnya. Kalau keluarga sendiri nggak sampai 70 orang, tapi keluarga besarnya kepada siapa saja, ya, walaupun bukan keluarganya, ya, kepada yang dia mau. Itu syafaat dari syuhada. Yang kelima, syafaat dari anak-anak mukmin yang wafat sebelum baligh. Ya. Yang mukmin ini siapa ini? Orang tuanya. Semua anak sebelum baligh semuanya mukmin. Kapan kafirnya? Kafirnya setelah baligh. Ya. Kan kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, membawa tauhid. Jadi anak siapapun mukmin, anak Yahudi mukmin, anak Nasrani mukmin, anak Majusi mukmin, anak zina mukmin. Di dalam Islam tidak ada anak jadah. Yang jadah itu orang tuanya. Nah, anak-anak ini wafat di waktu kecil sebelum baligh, maka dia akan memberikan syafaat kepada orang tuanya dengan syarat orang tuanya mukmin. Kalau orang tuanya musyrik enggak, ya, apalagi orang tuanya kafir. Dari Abu Hasan, ya, bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innahu qad mata li banani fama anta muhaddisi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihaditsin tutayyibu bihi anfusana an mautana. Qala na'am sigharuhum da'amisul jannati yatalaqqa ahaduhum abahu aw qala abawaihi fayakhudhu bi thawbihi aw qala biyadihi kama akhudhu anna bisanifati thawbik hadha fala yatanaha aw qala fala yantahi hatta yudkhiluhu Allahu wa abahul jannah. Sahih riwayat Muslim. Abu Hasan bertanya kepada Abu Hurairah, kedua anakku telah wafat. Abu Hasan ini anaknya 2 orang meninggal di waktu kecil. Kata Abu Hasan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah hadis yang dapat kau bacakan untuk kami? Dengan hadis itu kami dapat menenangkan hati kami dari kesedihan atas meninggalnya anak-anak kami. Lalu Abu Hurairah berkata, ya, saya mendengar dari Nabi, anak-anak kecil mereka berlarian di surga. Jadi anak meninggal sebelum balik itu anak surga. Walaupun anak Yahudi, walaupun anak Nasrani, anak di luar nikah, ya, anak itu anak surga. Mereka berlarian di surga dengan bebas. Di antara mereka bertemu dengan kedua orang tuanya. Lalu dia meraih ujung baju orang tuanya dengan tangannya, sebagaimana aku memegang ujung bajumu ini. Ya, Abu Hurairah memegang baju Abu Hasan. Nah, kayak gini. Anak surga itu memegang baju kedua orang tuanya. Dia tidak akan berpisah dengan orang tuanya sehingga Allah memasukkannya dan memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Insyaallah.
Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ditinggal anaknya di waktu kecil, jangan terlalu bersedih. Itu simpanan untuk akhirat, ya. Nah, jangan pula nanti anaknya waktu kecil dicekik supaya kita saya dapat bantuan di akhirat. Enggak dapat itu, ya. Enggak dapat. Baik, baru sampai 5, ya. 6, 7 kita lanjutkan setelah azan Isya. Silakan. Yang ke-6 dan yang ke-7 ya kita gabungkan saja, ya. Kita tidak bacakan semua dalil. Yang ke-6 syafaat dari puasa. Beruntung nih orang yang rajin puasa. Bukan hanya puasa Ramadan, tapi juga puasa sunnah. Yang ke-7 syafaat dari Al-Quran. Nah, yang rajin baca Quran, ternyata keduanya memberikan syafaat. Hadis sahih dari Abdullah ibn Umar diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran kedua-duanya memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa berkata pada hari kiamat, ai Rabb mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nahar fasyaffi'ni fihi. Wahai Rabb, aku telah menahannya makan di siang hari dan juga nafsu syahwat. Ya. Perutnya lapar ya Allah. Tapi karena puasa dia tidak makan. Istrinya cantik-cantik. Suaminya ganteng-ganteng. Tapi karena puasa dia tidak jima. Tidak berhubungan dengan suami istri. Maka dari itu ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat kepada mereka yang berpuasa di siang hari. Lalu wa yaqulul Qur'anu, Quran juga berkata pada hari kiamat, mana'tuhun nauma bil laili fasyaffi'ni fihi. Al-Quran berkata, aku juga telah mencegahnya tidur pada malam hari. Malam mereka tidak langsung tidur ya Allah. Mereka sempatkan membacaku, ya, selembar dua lembar, sehalaman dua halaman, seayat dua ayat. Ya. Dia tidak langsung tidur. Maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya ya Allah. Fasyafi'ni fihi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fayusyafa'ani, maka keduanya diizinkan Allah memberikan syafaat. Puasa memberikan syafaat kepada orang yang rajin puasa, bukan hanya Ramadan, tapi juga puasa sunnah. Al-Quran memberikan syafaat kepada pembacanya, maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran kalau mau mendapatkan syafaat. Dengan demikian selesailah pembahasan kita ya tentang syafaat. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita masuk ke bab yang berikutnya, bab yang ke-7, beriman kepada qada dan qadar. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, yang tua dulu belakang ya. Silakan. Ya. Ya. Donatur untuk buka puasa dapat syafaat juga. Nah, iya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man fattara sha'iman, barang siapa yang membukakan orang yang puasa, ya, maka dihitungkan untuknya pahala seperti orang yang puasa. Ya.
dan dia dapat ganda. Ya, si fulan sudah berpuasa, dia dapat 1 pahala puasa. Lalu dia jadi donatur, mensuplai makanan untuk orang berbuka, maka dia dapat pahala tambahan seperti orang yang puasanya. Iya, kalau 1 orang yang berbuka, kalau 2 ya dapat 2, kalau 3 ya dapat 3, kalau 10 100. Dia dapat 100 kali pahala puasa. Jadi tidak ada amalan ini yang tidak besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Baik. Untuk orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, ini fasilitas untuk orang yang menghindari yang 3 tadi. Pertama, tidak berobat secara sundutan besi panas. Ini pengobatan yang bagus dulunya di zaman jahiliyah. Ada sakit disundut dengan besi panas. Panas itu. Tapi cepat sembuh. Ini tidak diizinkan oleh Nabi karena menyiksa diri namanya. Nggak boleh. Ya. 1, dia tidak menggunakan pengobatan dengan sundutan besi panas. Yang kedua, dia tidak minta diruqyah. Dia ruqyah mandiri. Baca Quran sendiri untuk dirinya. Berdosakah minta diruqyah, Ustaz? Tidak. Tapi para ulama mengatakan makruh. Kalau punya ketergantungan kepada orang lain. Kita tidak boleh punya ketergantungan ke orang lain. Kita harus mandiri. Nah, yang ketiga, dia tidak bertatayur, tidak tahayul, ya. Itu syaratnya. Kalau dia mempunyai syarat itu, dia mendapatkan fasilitas masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Tapi kalau dia tidak mempunyai 3 syarat itu, dia tidak mendapatkan fasilitas itu. Demikian. Ya, wallahu a'lam. Ya. Ya, syafaat orang tua. Ya, orang tua mendoakan anaknya. Ya, kita mendoakan orang tua juga mendoakan anaknya. Silakan, Pak. Rajin baca salawat. Ya, rajin baca salawat itu adalah ya wasilah perantara untuk sampai kepada syafaat. Syafaat itu tidak seperti nasi tumpeng yang dihidangkan secara gratis kepada kita. Ada jalan untuk sampai ke situ. Apa jalannya? Sholawat. Yang pertama. Yang kedua, mendoakan wasilah untuk Nabi. Ya. Kalau sholawat dalilnya Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dari hadis, man shalla 'alayya sholatan wahidatan, siapa yang bersalawat untukku 1 salawat, sallallahu alaihi asyara salawat. Allah bersalawat untuknya 10 salawat. Nah, jadi memang mungkin tidak tersebut hari ini, mungkin kemarin ada tersebut. Ya, jalan untuk mendapatkan syafaat itu adalah banyak bersolawat untuk Nabi. Setelah itu apa lagi? Memintakan wasilah. Ya. Setelah azan kan kita berdoa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah suatu posisi yang semua orang menginginkannya. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan posisi itu. Nah, dari wasilah itulah beliau memberikan syafaat kepada kita. Maka kita selalu berdoa
Setelah adzan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad itu wasilah dan fadilah. Ya, dengan itu kita mendapatkan syafaat. Demikian, wallahu a'lam. Cukup? Ya, kita akhiri. Ada lagi? Silakan, Pak. Orang tidak sholat sama sekali dapat syafaat. Ya enggak. Ya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Jadi kalau enggak sholat berarti sudah meruntuh agama. Ya enggak dapat sama sekali. Ya, seperti kita mau bikin masjid enggak ada tiang nih, jadi enggak? Kalau nggak ada dinding masih jadi masjid, nggak ada atap masih jadi masjid. Masjidnya Nabi itu nggak ada atapnya. Tapi kalau nggak ada tiang, apa yang akan dibangun? Nggak ada sama sekali. Nah, ini pentingnya sholat. Malah ia mendosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa zina, lebih besar dosa daripada dosa membunuh orang. Jangan mengenteng-entengkan sholat. Ya. Nah, demikian wallahu a'lam. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.